Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yani. Saya mengajar di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis manfaat, menghindari sikap, hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Yang terakhir yaitu peserta didik terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 poin, yaitu tentang sifat yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu poin tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang ketiga, menghindari sifat takabur. Dan yang keempat yaitu menghindari sifat hasad. Yang pertama yaitu menghindari sifat hidup berfoya-foya. Di sini ada Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabna sabili wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana lirabbih kafura. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga orang miskin, serta orang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dari ayat ini ya, dari Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 ini membahas bahwasanya jangan sampai kita itu menghambur-hamburkan harta secara boros. Karena apa? Harta yang berlebih yang kita miliki itu sesungguhnya ada hak orang lain, seperti kerabat dekat, orang miskin, dan juga orang dalam perjalanan. Dampak negatif ketika seorang memiliki hidup berfoya-foya. Di sini ada 4 dampak. Yang pertama yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan juga pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Serta yang keempat yaitu berpotensi menimbulkan sifat kikir. Itu adalah dampak negatif ketika orang itu memiliki sifat hidupnya berfoya-foya atau boros. Bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari hidup berfoya-foya ini? Di sini ada 4 cara. Yang pertama yaitu membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang terakhir yaitu selalu bersyukur. Ini adalah cara agar kita terhindar dari sifat pemboros atau yang suka berfoya-foya. Poin yang kedua yaitu kita akan bahas tentang menghindari sifat ria dan sum'ah. Baik, di sini ada gambar. Gambar ini menggambarkan orang yang memiliki sifat ria dan sum'ah. Kenapa? Karena ria adalah orang yang memperlihatkan, orang yang suka memperlihatkan amal ibadahnya ya dengan sengaja atau dengan niat agar dapat dipuji oleh orang lain. Itu ria. Sedangkan sum'ah yaitu orang yang suka memperdengarkan atau bercerita tentang kebaikannya diri sendiri agar dapat pujian dari orang lain. Jadi ria dan sum'ah itu orang yang selalu suka beribadah, akan tapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Maka itu adalah sifat yang harus kita hindari. Nah,
Dampak negatif dari orang yang memiliki sifat riya dan sum'ah itu ada 3. Yang pertama, munculnya rasa tidak puas atas amal yang dikerjakan. Yang kedua, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang ketiga yaitu menyesal apabila amalnya tidak dapat diperhatikan oleh orang lain. Itu adalah dampak negatif dari perbuatan riya dan sum'ah. Nah, bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari sifat riya dan sum'ah itu? Caranya di sini ada 6 cara agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Yang pertama, meluruskan niat. Kenapa harus meluruskan niat? Karena ketika kita melakukan amal ibadah, yang harus kita niatkan yaitu yang pertama, niat karena Allah, bukan karena orang lain atau bukan karena ingin dipuji orang-orang lain. Yang kedua, yaitu menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian, serta membiasakan hidup sederhana. Itu adalah cara agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah. Pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang menghindari sifat takabur. Kita lihat gambar di samping. Di situ ada seseorang membawa uang banyak dengan bangga menunjukkan bahwa dia merasa bangga dengan memiliki uang banyak, dengan tersenyum lebar. Itu gambaran dari orang yang memiliki sifat takabur. Takabur itu apa sih? Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombongnya atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Jadi orang takabur itu merasa dirinya itu lebih hebat dan tidak ada bandingannya. Itu orang takabur. Apa sih dampak negatif yang dimiliki orang yang memiliki sikap takabur itu? Di sini ada 4. Yang pertama, dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dibenci dan dijauhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Jadi saking sombongnya jadi susah untuk menerima kebenaran dari orang lain. Yang keempat yaitu mendapatkan siksa dari kehinaan di akhirat. Itu dampak negatif. Nah, caranya gimana agar terhindar dari sifat takabur? Di sini ada 5 cara. Yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Kenapa? Allah itu menciptakan manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk itu, kita jangan sampai memiliki sifat sombong atau takabur. Karena apa? Setiap orang itu pasti memiliki kelemahan. Yang kedua yaitu menyadari bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Dan yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersikap rendah hati atau tawadu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Jadi ketika kita memiliki kelebihan ya dibandingkan orang lain, jangan langsung menunjukkan kelebihan kita ya. Akan tapi bersifatlah rendah hati. Yang terakhir yaitu tentang menghindari sifat hasad. Apa sih hasad? Hasad itu adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Karena apa? Karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Nah, hasad itu seperti orang egois. Kenapa disebut egois? Karena dia ingin dirinya saja yang berhasil. Tapi ketika melihat orang lain berhasil, dia tidak suka. Bahkan ketika melihat orang lain berhasil, dia gimana caranya agar orang itu tidak berhasil? Itu adalah sifat hasad. Nah, dampak negatif dari sifat hasad itu ada 5. Yang pertama, menentang takdir Allah. Yang kedua, hatinya menjadi susah. Susah itu maksudnya di sini adalah susah menerima kebenaran dan kebenarannya. Yang ketiga yaitu menghalangi keinginan berdoa kepada Allah. Dan yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah. Serta yang kelima yaitu merendahkan martabat orang lain. Bagaimana sih caranya agar terhindar dari sifat hasad ini? Di sini ada 6 cara. Yang pertama, meyakini keadilan Allah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati, senang membantu orang lain,
mempererat silaturahmi, dan yang terakhir yaitu mendahulukan kepentingan umum. Itu adalah cara untuk menghindari sifat hasad. Baik, untuk pertemuan kali ini itu adalah pembahasannya, dan kesimpulannya kita sebagai umat manusia ketika ingin hidupnya itu bermanfaat, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang seperti tadi, seperti berfoya-foya, sum'ah, riya, hasad, dan takabur. Itu harus kita hindari agar kita menjalani hidup di dunia itu bermanfaat. Baik, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.